Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Nah, hari ini saya akan menginformasikan terkait BPUM kembali dan kabar gembira bahwa BPUM sudah cair. Nah, silakan teman-teman simak video selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai bantuan sosial, khususnya bantuan BPUM atau Banpres UMKM tahun 2021. Nah, kali ini saya akan kembali menginformasikan terkait BPUM. Kabar gembira, hari ini BPUM sudah banyak yang cair, teman-teman. Nah, informasi terkait kabar pencairan ini disampaikan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, hari ini penyerahan ini dia, teman-teman. Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis bantuan presiden produktif bagi pelaku usaha mikro tahun 2021 didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki di Istana Presiden. Nah, ini dia, teman-teman, fotonya. Ini juga foto Jokowi bersama Bapak Menteri Kementerian Koperasi dan UKM di hari Jumat tanggal 30. Nah, pagi tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini pemberian BPUM ini merupakan bentuk tanggung jawab dan dukungan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro terdampak pandemi COVID-19, terutama dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Jawa dan Bali saat ini. Nah, ini gambar penyerahannya, teman-teman. BPUM diberikan pemerintah sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan usaha mikro selama masa pemberlakuan PPKM. Nah, kita informasi selanjutnya. Nah, ini total target penerima BPUM tahun 2021 sebanyak 12,8 juta pelaku UMKM dengan anggaran 15,36 triliun rupiah yang diberikan dalam 2 tahap masing-masing 9,8 juta. Itu sudah disalurkan, teman-teman, pada bulan April yang lalu hingga bulan Mei. Nah, sekarang itu kuotanya 3 juta penerima disalurkan dari bulan Juli hingga bulan Agustus mendatang. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini bertahan dengan sekuat tenaga meskipun mungkin omsetnya turun, tetapi kita jalani karena kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70% yang kita harapkan akhir tahun ini bisa kita selesaikan kalau sudah 70%. Paling tidak daya tular virus jadi agak terhambat kalau sudah mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Nah, itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo saat pemberian Banpres produktif usaha mikro di halaman Istana Merdeka Jakarta hari Jumat pagi tadi tanggal 30 Juli 2021. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, untuk informasi jelasnya silakan teman-teman simak video penjelasan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, Pak Dirut, Bapak Ibu sekalian, penerima Banpres produktif usaha mikro yang pagi hari ini hadir, baik secara langsung maupun secara daring. Saya tahu bahwa Bapak Ibu semuanya sekarang ini pada kondisi yang tidak mudah, benar, sangat sulit, benar, tapi itu dirasakan oleh semuanya. Tidak hanya Bapak Ibu sekalian, usaha mikro, tidak yang hanya usaha kecil, tidak hanya yang usaha sedang, menengah, juga usaha besar, semuanya pada kondisi yang sangat tidak mudah, sangat sulit. Dan itu juga tidak hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha
di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia semuanya kondisinya sama. Dulu di Januari, Februari, Maret, April, Mei, kondisi dari COVID-nya, coronanya sudah mulai turun. Ekonomi, kalau corona turun, ekonomi pasti naik. Sudah kelihatan itu sebetulnya. Tetapi tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta. Varian baru, jenis baru dari corona muncul di India, kemudian muncul di seluruh negara di dunia. Sehingga ekonomi global pun juga goncang. Kita juga sama. Begitu virus Delta ini muncul juga langsung kasus positif menjadi naik secara drastis. Dan tidak ada jalan lain saat itu karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semua titik-titik semuanya merah, tidak ada yang kuning. Sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM darurat karena tidak ada cara yang lain selain itu. Karena melompat kasusnya. Dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem. Meskipun turunnya pelan-pelan tapi bisa kita rem. Saya tadi pagi juga sudah ngecek di Wisma Atlet, misalnya yang dulu sudah hampir 90%, pagi tadi saya cek angka keterisian dari tempat tidur di angka 38%. Dulunya 90% hampir penuh. Ini juga patut kita syukuri dan saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian. Naik. Inilah memang varian Delta ini penularannya sangat cepat sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi. Tahan banting. Keadaan ini saya ngomong apa adanya, bukan menakut-nakuti, tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan? WHO pun juga belum bisa memprediksi. Sehingga sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Nggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu artinya tutup total. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown. Itu masih semi saja. Saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Nah kalau lockdown kita bisa bayangkan. Dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini. Bertahan dengan sekuat tenaga, meskipun mungkin omsetnya turun sampai 75%, turun sampai separuh, ya tetap harus kita jalani karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70%. Yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan, insya Allah. Kalau sudah 70% itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat. Kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat bekerja keras dan kita semuanya berharap agar pandemi ini segera selesai. Jangan lupa terus memakai masker, habis kegiatan cuci tangan, jangan berkerumun, menjaga jarak. Ini penting sekali dalam rangka mencegah penularan lebih meningkat lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro tahun 2021 selesai. Hadirin dimohon berdiri. Ini jadi tadi belum saya sampaikan, tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah 15,3 triliun rupiah yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya Bapak Ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia terkait penyaluran pemberian bantuan produktif usaha mikro BPUM di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi tanggal 30 Juli 2021. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang terdaftar sebagai penerima BPUM. Semoga bantuannya bermanfaat untuk menambah modal usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan bantuan, silakan mendaftar bantuan yang akan dibuka, yaitu Kartu Prakerja gelombang 18 sebentar lagi akan dibuka. Siap-siap dari sekarang saya sudah membuatkan tutorialnya di channel YouTube ini, teman-teman bisa melihatnya. Nanti tinggal gabung di gelombang 18 dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai bantuan dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.